Lambangnya satpam. Begitu, kenapa? Karena satu-satunya agama yang bahkan dia bingung kenapa itu lambangnya, itu cuman agama Islam. Oke, sekarang saya tanya, Basori, apa lambang agama Islam? Lambang agama Islam, sepertinya kalau di masjid itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah. Begini, lambang di masjid itu atau lambang agama Islam itu bulan sabit. Mau saya tunjukkan buktinya? Ada Allah, ada bulan sabit. Nah, nggak jelas kan? Yang mana yang benar? Yang benar yang mana? Mau saya tunjukkan bahwa lambang agama Islam itu bulan sabit? Ya, monggo. Baik, baik. Tapi sebelum saya tunjukkan, saya tanya dulu. Kenapa orang Islam lambangnya bulan sabit? Jawab. Selamat bingung kau. Puji nama Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya, channel Gereja YouTube. Apa kabar kalian semua? Harapan saya kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Ya, pada kesempatan yang indah ini, saya akan memberikan atau menayangkan sebuah video yang sangat luar biasa, di mana banyak jiwa-jiwa umat yang disadarkan. Dengan penjelasan dari video ini, banyak umat penasaran dengan kitab orang Kristen, lalu ia mencoba untuk membaca mulai dari Kejadian, dan ia mulai membandingkan isi-isi dari Alkitab dengan Al-Quran. Puji Tuhan. Akhirnya, ia menemukan kebenaran, dan kini ia sadar dan kebuka wawasannya untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan kisah perjalanannya atau kisah di mana ia mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Hai, mari yang muslim, ayo kita diskusi dengan baik. Oke, ada Basori, restorator Indonesia. Ya, Basori, selamat malam Basori. Selamat malam. Ya, silakan Basori, nyalakan kamera. Gimana? Kayak gini kan enak. Ini udah siap datang, kameranya juga udah stabil gitu kan. Nggak dipegang-pegang begini, goyang ke sana. Ya, Basori, malam hari ini kita membahas tema yang sangat sederhana, begitu. Satu-satunya agama yang bingung dengan lambangnya sendiri adalah Islam. Nah, apakah Anda setuju? Ya, saya melihat Islam ini, mohon maaf nih. Saya melihat Islam seperti ada orang di jalan, ya kan? Atasnya pakai baju TNI, atasnya bajunya TNI, di bawahnya seragamnya polisi. Nah, ini lambangnya satpam. Begitu, kenapa? Karena satu-satunya agama yang bahkan dia bingung kenapa itu lambangnya, itu cuman agama Islam. Oke, sekarang saya tanya, Basori, apa lambang agama Islam? Lambang agama Islam, sepertinya kalau di masjid itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah. Begini, lambang di masjid itu atau lambang agama Islam itu bulan sabit. Mau saya tunjukkan buktinya? Ada Allah, ada bulan sabit. Nah, nggak jelas kan? Yang mana yang benar? Yang benar yang mana? Mau saya tunjukkan bahwa lambang agama Islam itu bulan sabit? Ya, monggo. Baik, baik. Tapi sebelum saya tunjukkan, saya tanya dulu. Kenapa orang Islam lambangnya bulan sabit? Jawab. Selamat bingung kau. Silakan. Yang di tempat saya itu Allah, gitu loh. Kalau sampai memang Islam dimulai dari tempat Anda. Islam dimulai dari mana? Di masjid saya tulisannya Allah. Kalau di tempat Anda itu masjidnya lambangnya bulan sabit, ya monggo. Begini. Agama Islam itu tidak dimulai dari tempatmu, betul? Ya, enggak usah framing, terus langsung bahas. Agama Islam itu tidak dimulai dari tempatmu, betul? Monggo, terus. Agama Islam dimulai dari mana? Dari tempatnya Muhammad, bener nggak? Nabi Muhammad, betul. Iya. Nah, di tempatnya Muhammad lambangnya apa? Di tempatnya Nabi Muhammad bulan sabit.
ilaha Betul. illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, benderanya seperti itu. Oke, kita tunjukkan. Kita tunjukkan bagaimana ya. Nih, misalnya ini ya. Kita lihat nih, kita perbesar di sini apakah lambangnya agama Islam, Allah atau bulan sabit ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Oke, kita lihat. Nah, sudah melihat ini? Ya, Ini di mana? Di Sumedang atau di rumahnya Muhammad, asal usul agama Islam? di Arab Saudi Di sana. Arab Ya, Saudi. Oke, lebih otentik ini ya, betul? ya betul. Oke, baik, kita perbesar. Kita perbesar. Kita perbesar. Tuet, 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 tuet. Apa ini? Apa ini? Bulan sabit. Bulan sabit. Sekarang saya tanya, kenapa agama Islam lambangnya bulan sabit? Saya tidak tahu, tolong dijelaskan. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya. Makanya saya bilang teman-teman, satu-satunya agama yang bahkan dia bingung kenapa itu lambangnya adalah agama Islam. Sekarang saya tanya, kenapa cuman agama Islam doang yang bingung kenapa lambang agamanya bulan sabit? Ayo. Bayangkan betapa nggak jelasnya agamamu, Basori. Betapa nggak jelasnya. Lambang doang aja kamu sudah bingung. Gimana mau bahas yang lain? Silakan. Itu tulisan Allah. Kalau di situ saya nggak terlalu paham. Jadi yang Tuh kapan tulisan Allah jadi lambang Muslim? Kapan? nggak tulisan di masjid saya. Itu kan masjidmu. Memangnya masjidmu asal usul agama Islam. Oh, ya sudah kalau nggak tahu di bawah. Banyak kan nggak taunya, ini cuma ngomong kosong doang. Gimana? Bayangin teman-teman, kalau ada seseorang yang dia tidak mengerti apa itu lambangnya, ini kan sangat-sangat menyedihkan. Contoh, jikalau Anda seorang tentara, Anda pakai lambang ini, apa ini artinya? Karena Anda harusnya tahu. Atau Anda seorang satpam, atau Anda seorang polisi, atau Anda seorang apa. Anda harusnya tahu itu kenapa ada di situ. Lambangnya itu apa? Contoh misalnya Anda anggota DPR. Kenapa lambangnya begitu? Kan Anda harus tahu. Nah, ketika Anda memakai sebuah lambang tapi Anda tidak tahu itu apa, nah itu Anda parah. Separah agama Islam. Abang bilang agama Islam parah, Bang. Duh, sekarang saya tanya, apa ada orang Islam yang tahu kenapa lambangnya bulan sabit? Nekat yang nyata. Silakan. Silakan naik lagi. Ya. Kita kasih naik, ada Naziranet. Oke, Naziranet. Silakan, kita menunggu umat Islam yang mampu berdiskusi, mampu berargumen. Ya, jangan orang Islam kerjanya cuma ngamuk, marah, darah halal. Diskusi nggak bisa. Ayo, silakan. Naziranet, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Nazira, jangan lemes Bang, jangan lemes Bang. Saya tahu agama Islam udah babak belur, jangan lemes. Gak bisa. Tunjukin Bang. Hah? Gak bisa. Oh, udah malu dia jadi orang Islam. Oke, di bawah. Gak bisa buka kamera. Orang Islam. Coba lihat. Coba lihat. Apakah ada orang Islam yang mampu berargumen? Apakah orang Islam mampu membela imannya? Tuh. Kalau Anda ke gereja, Anda akan lihat di atas gereja itu ada salibnya. Tanya orang Kristen dari yang merangkak sampai ke bawah. Tahu. Ada peristiwa besar di balik salib itu. Ada kemenangan. Ya. Lambangnya itu punya arti, ada sejarahnya. Gitu loh. Nah, orang Islam lambangnya bulan sabit, ditanya kenapa begitu? Nyeong, 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 muter-muter. Aduh. Iya. Muter. Ya kan? Ini
parah teman-teman, sangat-sangat parah. Ya, sangat memprihatinkan. Makanya saya bilang, satu-satunya agama yang dia bingung kenapa lambangnya itu cuman agama Islam teman-teman. Ngeri. Ayo silakan. Kita berikan kesempatan ya kepada yang muslim ya. Kita kasih naik ada Rusdi Firmansyah. Oke, Rusdi Firmansyah. Oke, selamat malam Rusdi Firmansyah. Ya, malam juga. Ya, silakan. Nah, gini kan enak. Ganteng. Nah, oke. Jangan dipegang-pegang terus kameranya. Taruh saja stabil supaya tangan nggak capek. Oke, Pak Rusdi Firmansyah. Saya perkenalkan, saya ini seorang Kristen. Iya. Ya, tetapi saya sangat-sangat mendalami agama Islam. 13 tahun lamanya saya memperdalam agama Islam. Nah, benar Bang Anda Edi, sebagai muslim, Anda sebagai muslim. benar Bang Edi sudah mendalami agama Islam itu. Ya. Nah, sekarang kita bahas ini. Satu-satunya agama yang bingung dengan lambangnya sendiri itu hanyalah agama Islam. Emang Islam punya lambang apa itu? Lambangnya bulan sabit. Kata siapa itu? Islam punya lambang bulan Oke, baik. Kita lihat ya. Lambang agama Islam itu apa ya? Kita lihat. Kita lihat. Sebentar. Kita lihat. Perhatikan ini Bang. Perhatikan. Saya balik ya kamera saya ya. Saya balik kamera saya. Perhatikan satu kali lagi. Lihat ya. Sekarang saya tanya Bang. Ini apa Bang? Gambar itu. Gambar. Ini gambar apa Bang? Yang mana? Ini gambar apa? Ini ada di mana Bang? Ini ada gambar di kubah-kubah. Oke, ini ada di kubah-kubah masjid, betul? Iya, gambar itu. Oke, ini di kubah-kubah masjid. Kenapa masjid-masjid di kubah-kubahnya pakai lambang bulan sabit begini? Itu kan seni, Bang. Seni. Iya, kenapa kok bulan sabit? Tidak ada hubungannya dengan keimanan itu. Tidak ada hubungannya. Oke, baik, sekarang saya tanya. Ini apa, Bang? Ini apa ini? Ini? Gambar juga. Gambar di mana? Iya. Iya, gambar di Mekah itu. Oh, gambar di Mekah. Beneran bukan ini, Bang? Iya, gambar itu. Iya, maksudnya beneran nggak ini diambil dari gambar asli? Iya, bener gambar itu. Oke, benar. Ini di Ka'bah ya. Ini di makam Ibrahim ya. Iya. Oke, sekarang saya tanya, kenapa kok ini bulan sabit, Bang? Ya kan seni itu. Seni. seni. Ada hubungannya dengan keimanan. Makanya saya bilang teman-teman ya, satu-satunya agama yang bingung dengan lambangnya cuma agama Islam. Katanya seni. Itu sama kayak gini. Sebentar, pelan-pelan gini. Ajaran Kristen ada orang bisa Indonesia. Sebentar. Ada orang Indonesia. Dia ngibarin sangsaka merah putih. Ditanya, kenapa itu sangsaka merah putih? Seni. Langsung. Kamu kalau itu diklat militer, kamu langsung modal congor, dis. Kepalamu begini. Dari kemarin-kemarinnya memang selalu modal congor kamu. Parah teman-teman, seni. Coba tunjukkan dalilnya kalau memang lambang itu ada hubungannya dengan keimanan orang Islam. Tunjukkan dalilnya. Loh, kalian itu penyembah berhala dewa bulan. Kalian itu penyembah berhala dewa bulan. Dalilnya tunjukkan. Sekarang saya tanya. Tunjukkan dalilnya. Loh, apakah kalian bukan penyembah berhala dewa bulan? Jangan asal congor kamu. Kamu. Dalilnya tunjukkan. Oke, sekarang saya tanya. Atau kamu datang ke sini. Oke. Baik, sekarang saya tanya. Di dalam Quran ada nggak kata-kata Yasin? Yasin, iya ada. Kenapa? Oke, apa arti Yasin? Itu hanya Allah yang tahu itu. Hanya Allah yang tahu. Emang kamu tahu? Loh, Yasin itu merujuk kepada Dewa Sin, Dewa Bulan. Saya tunjukin. Kalau kamu bisa menyalahkan, saya tunjukkan bahwa Sin itu adalah Dewa Bulan. Sekarang kita tunggu. Kamu itu dari kemarin kamu cuma modal congor saja. Tidak ada ilmu kita kamu. Tunjukkan sudah. Kamu itu jangan ngomong pintar agama Islam kamu. Kepada Dewa Bulan. Oke. Kita klik ya Dewa Sin.
Kita lihat Dewa Sin ya. Kita lihat. Apakah lambang dari Dewa Sin? Apa hubungannya dengan Islam itu? Lu ini agama Islam. Penerus ajaran Dewa Bulan. Dalilnya tunjukkan. Jangan asal bohong kamu. Dia tidak tahu, saudara-saudara. Nih, saya balik kamera saya. Lihat. Nekat yang nyata. Dia dapat gift. Dapat gift dia. Apa itu? Baca. Baca itu, baca. Perhatikan Baca. nih. Lihat ya, sin. Nih, perhatikan sin atau suen dalam aksara dengar. Apa sinsuen mana? Dengar. Ada bacaan sinsuen di dalam Al-Quran Adalah mana? sebuah nama, dengar. Adalah nama Dewa Bulan. Bilang mendalam ajaran Islam. Penyembah Dewa Bulan. Dengar, penyembah Dewa Bulan, dengar. Baca huruf sana saja tidak tahu kamu. Modal tongol kamu. Ini loh. Ini kamu yang kualitas kamu seperti ini cuma yang untuk bersama Islam ya. Adalah Dewa Bulan dalam agama kualitas kamu hanya segitu kamu. Kamu kalau pinter, kalau cerdas otak kamu tidak mungkin ikut Kristen. Tulis. Ayo coba ketuhanan sama saya. Kejang dia, Tuhan teman-teman. kamu siapa kamu? Kejang dia, kejang. Jawab. Perhatikan. Dewa mesin ini lambangnya nih, diperhatikan nih. Nih, ada bulannya nih. Ada bulannya nih. Lihat ini. Ini adalah lambang Dewa Bulan. Makanya dalam Quran ada istilah Yasin, wahai Sin. Orang Islam berkau menyembah Dewa Bulan. Yasin, ternyata Sin ini merujuk kepada Dewa Bulan. Kalau nemu orang Muslim yang awam kamu itu kau jadikan sudah, permainan. sekarang aku ini jadikan permainan sama kamu. Ayo debat. Begitu? Debat ajaran Islam ayo sama aku. Ya, ayo. apa arti Sin? Sin. Apa Emang kamu sin? tahu artinya Sin itu? Ini sumbernya nih. Sumber sejarah ya. Sin itu merujuk kepada Dewa Bulan di Timur Tengah. Perhatikan mana dalil dalam Al-Quran itu. Ya sudah, kalau gitu saya tanya, apa itu Sin? Apa itu Sin dalam Quran? Dalil dalam Al-Quran itu. Ya, makanya Yasin, apa itu Sin? Kamu ngarang-ngarang kamu. Cuma nekat yang nyata. Ini saya tunjukkan lagi nih. Bahwasanya kalian itu menggunakan simbol-simbol ajaran Dewa Bulan. Ayo debat ketuhanan sama saya. Tuhan kamu itu siapa? Ayo. Lari ke masalah Tuhan lagi. Nanti terbukti Tuhanmu Muhammad di kuburan kau nangis. Siapa bilang Tuhan Muhammad? Apa definisi Tuhan Jadi itu? Muhammad bukan Robmu. Definisi Tuhan itu dulu. Jadi Muhammad bukan Robmu. Apa definisi Tuhan dulu? Muhammad saya tanyakan. Bukan. Tuhan itu apa? Muhammad Robmu Tuhan itu bukan. apa dulu? Rob itu artinya apa itu? Ya, udah kau di bawah. Rob itu tergantung. Udah kau di bawah sana. Lihat. Apakah mereka mampu berdiskusi dengan baik? Enggak. Cuman ngomong, mempromosikan ketidaktahuannya saja. Tidak tahu. Apa itu arti Sin? Hanya Allah yang tahu. Sudah lihat sendiri kan? Seperti itu teman-teman. Apakah ada yang mampu datang kemari diskusi dengan baik? Kejang-kejang saja kerjanya. Nekat yang nyata. Oke, baik. Makasih Bang Aman. Terima kasih Bang Aman. Bang Aman, makasih banyak ya supportnya. Teman-teman, kalau teman-teman mau kasih gift, hati-hati teman-teman bisa salah kasih orang. Awas, mencetnya kalau mau memberi gift, perhatikan tepat Anda. Karena kalau salah saja jari Anda memencet, itu salah orang. Ya, oke. Kita kasih naik ada Khairil Mihran Ghazal. Oke, Khairil Mihran Ghazal. Semoga kita dapat muslim yang berilmu, yang mampu berdiskusi dengan baik. Oke, Khairil Mihran Ghazal, selamat malam. Iya, Bang. Siap Ya, malam, selamat Bang. malam, Bang. Malam, Bang. Ya, muslim ya. Udah ketiga kalinya saya naik ini, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Iya, Bang. Oke. Bang Khairil, Ya. perkenalkan diri saya ini seorang Kristen.
Ya. Ya, saya sangat-sangat mempelajari agama Islam. Saya sangat-sangat mendalami agama Islam. Apakah Anda ini seorang Muslim? Saya seorang Muslim Islam. Oke, seorang Muslim. Nah, kenapa Bang? Kenapa agama Islam itu menjadi satu-satunya agama yang bingung dengan lambangnya sendiri? Bahkan tadi ada yang datang, Bang. Lambang. Sebentar, Bang. Bahkan ada yang datang tadi, katanya itu karya seni katanya. Silakan. Itu masalah lambang bulan bintang, Bang. Itu sewaktu Utsmaniyah. Bagaimana? Zaman Utsmaniyah itu sudah ada lambang itu, Bang. Lambang untuk Islam, bulan dan bintang. Ya, kenapa bulan dan bintang lambangnya? Bulan itu melambangkan bulan Ramadan. Dalilnya mana? Ya, nanti kalau masalah dalil, Bang, umat Islam itu tidak terlalu ke sana bulan dan bintangnya itu, Bang. Hanya lambang masjid. Kemudian dan juga Oke, kadang-kadang sebentar, aku boleh. Bang, pelan-pelan. Kadang-kadang ada bulan. Kadang-kadang bulan sabit doang. Kadang-kadang ada bulan bintangnya. sabit. Ya, kadang-kala bulan bintang, Bang. Kadang-kala bulan sabit. Iya, kadang-kadang bulan ada bintangnya. Ya. Kadang-kadang ada bulan sabit doang. Nah, tetapi betul, yang Bang. lebih otentik, yang lebih otentik itu tanpa bintang, Bang. Bulan sabit doang. Iya. Ya, kenapa lambang agama Islam itu bulan sabit dan kenapa orang Islam bingung kenapa lambangnya bulan sabit? Silakan. Kadangkala bulan itu, Bang, melambangkan bulan suci Ramadan. Iya, ada bulan suci dalilnya, Ramadan. Bang, Lambangnya dalilnya. bulan Ramadan. Dalilnya. Kita bukan. Oke. Lambang Islam bulan bintang atau sering juga disebut sebagai bulan sabit dan bintang. Sering dikaitkan dengan sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Oh, berarti lambang itu baru ada di zaman Utsmani. Ya. Dan Oke, tidak baik. memiliki basis kuat dalam ajaran, tidak memiliki basis kuat dalam ajaran Islam. Maksudnya? Simbol ini kemudian menjadi identik dengan Islam karena pengaruh politik dan budaya. Oh, berarti itu bukan simbol agama Islam tadinya. Ya istilahnya ini simbol ini kemudian menjadi identik aja dengan ajaran Islam, identik aja, bukan berarti dipatotkan bahwa bulan bintang mesti lambang Islam, tidak semuanya. Kopiah itu seperti kopiah itu lambang Islam, istilahnya sering-sering pakai kopiah kan Islam. Oh, berarti itu originalnya bukan punya orang Islam. Ya, punya Islam identik aja dengan Islam karena di zaman Utsmaniyah. Asal usulnya saya tanya, Bang, sejarahnya. Gini, kita kasih percontohan ya, Ya. Misal Betul, kami nih, Bang, kami Kristen ya, Bang ya. Ya. Nah, lambang kami itu kan lambang salib, betul? Ya, lambang salib. Nah, kami bisa jelaskan itu, Bang. Kenapa kok salib? Ya kan? Ada peristiwa apa di situ? Ada sejarah di balik salib itu. Kami bisa menjelaskan asal usulnya, betul? Iya, betul. Nah, sekarang saya tanya ini, orang Islam asal usulnya bulan sabit itu menjadi lambang. Asal usulnya simbol bulan sabit dan bintang muncul sebagai lambang Kesultanan Utsmaniyah, Bang. Bukan lambang agama Islam. Bukan. Oh. Yang menaklukkan. Sebentar. Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Berarti lambang bulan sabit itu lambang Kesultanan Utsmani. Ya, Kesultanan Utsmaniyah. Utsmani itu ada tahun berapa, Bang? Kalau di sini belum ada dijelaskan, Bang, karena bulan sabit melambangkan kekuasaan dan pengasuh Utsmaniyah yang luas seperti posisi geografis 3 benua Asia, Eropa, Afrika, dan mereka kuasai. Oke, artinya lambang itu baru saja dipakai di zaman Muhammad, bukan lambang itu? Ya, bukan, Bang. Zaman Utsmaniyah, Bang. Baik. Ya. Sekarang saya tanya ya. Sebentar ya. Pelan-pelan ya, Bang ya. Ya. Nih. Ini ada di sini makom Ibrahim, Bang. Saya balik dulu kamera saya. Lihat ya. Ini ada makom Ibrahim di sini. Perhatikan, ini orang-orang Islam ya, Bang ya. Kelihatan, Bang, gambar saya? Betul, lihat, Bang. Oke. Di sini makom Ibrahim ini kalau kita berbesar, di atasnya ini adalah lambang bulan sabit. Iya, betul, Pak, betul. Oke, duluan mana, Bang, makom Ibrahim ini sama Kekaisaran Utsmani? Duluan makam Ibrahim, Bang. Duluan makam Ibrahim. Kenapa Abang bilang sebentar, Bang? Pelan-pelan. Aduh, Abang gini. Betul ya? Slow. Iya, Bang. Iya, Bang. Duluan makam Ibrahim, Bang. Walaupun kita berpikir di mana jelas dulu makam Ibrahim, ya.
Berarti pertanyaan saya, duluan mana makom Ibrahim dengan kekaisaran Turki Utsmani? Duluan makam Ibrahim. Terus Tetapi kenapa abang makam- bilang tadi lambang itu diambil diinspirasikan dari Turki Utsmani? Ya, oke bang, saya jelaskan. Duluan makam Ibrahim, cuma dipugar di zaman Utsmania. Makanya lambang Datanya itu bang, ditimbulkan bang. dipugar di zaman Utsmani, datanya mana? Ya, diperbaiki di zaman Utsmania. Iya, makanya ada datanya lambang mana itu bang? Sejak Datanya awal, mana dengar, Bang. datanya? Nanti ku bukakan datanya bang. Ada Silakan, datanya. silakan. Mana datanya? Makam Ibrahim ya, lambang makam Ibrahim. Ntar dulu. Lambang makam Ibrahim. Lambang makam Ibrahim adalah sebuah batu yang terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Batu ini menjadi tempat Hijri di Ismail. Nabi Ibrahim awalnya bang. Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah bernama Nabi Ismail, maka makam Ibrahim memiliki beberapa makna dan simbol diantaranya simbol kerja maksimal, kerja tuntas, dan kerja seperti hati. Itu tidak ada. Bulan Sabit datangnya dari awalnya, mana? Bang. Ya. Bulan Sabit datangnya dari mana? Bulan Sabit itu waktu zaman Utsmania bang. Semua lambang-lambang itu diperbarui dengan Utsmania bang. Bahwa lambang ini adalah memiliki arti orang Islam. Katanya makam Ibrahim sudah ada ini gimana? Memang sudah ada. Makam Ibrahim. Oke, berarti duluan bulan Sabit atau duluan Utsmani? Itu bulan Sabit bang bersamaan dengan Utsmania. Maksudnya gimana sih ini orang dengar. Utsmani itu adanya di tahun 1000-an. Ya. Di tahun 1000 sekian sudah? Ya. Nah, sedangkan Ismail Ibrahim ini sudah ada beberapa tahun sebelum Masehi, bahkan Muhammad belum lahir, betul? Betul bang, betul. Oke, sekarang saya tanya, berarti bulan Sabit ini sudah ada di sini sebelum Muhammad lahir, betul nggak? Tidak ada bang, tidak ada, belum ada. Waktu lambang pertama itu sebagai batu aja bang, simbolnya itu makam Ibrahim cuma batu doang bang, belum ada dikatakan bulan Sabit. Berarti ini palsu berarti? Bukan palsu bang, bukan palsu. Awalnya itu bang cuma batu doang aja. Seperti makam-makam itu cuma diletakkan batu. Begitu ada perubahan baru diperbarui bang. Bukan berarti sejak Nabi Adam lahir muncul batu. Berarti ini tidak asli, bukan asli makam Ibrahim. Asli bang, asli itu buatan manusia tapi bang. Itu buatan manusia buat. Tidur di bawah. Sebentar asli, sebentar diperbaiki. Ini gimana? Aduh. Sebentar asli, sebentar palsu, sebentar diperbarui, sebentar sebelum. Makanya saya bilang teman-teman, satu-satunya agama yang bingung dia kenapa itu lambangnya cuman agama Islam. Ini parah loh teman-teman. Sangat parah dan sangat memprihatinkan. Gimana? Terima kasih Haji Zainab. Terima kasih Bang Haji Zainab. Tuh, udah ada Haji Zainab kan? Ya, sekali lagi teman-teman ya. Teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih ya Haji Zainab, Bang Aman, dan teman-teman yang lain yang memberikan support, yang memberikan gift-nya. Saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, kita di sini ya, itu menjawab orang-orang Islam yang mereka itu senang membahas-bahas agama Kristen. Ya, kita jawab mereka. Kalau kita jawab mereka, biasanya mereka itu marah-marah, mempersekusi. Di mana rumah orang ini, katanya. Halal darah orang ini, katanya. Tapi kalau mereka bahas agama kita, mereka diam, membisu. Oh, itu kan namanya dakwah. Ayo yang muslim-muslim ya, silahkan. Kalau kalian mau bahas agama Kristen, maksudnya kalau kalian bisa membahas agama Kristen, boleh membahas agama Kristen. Kenapa kami tidak bisa membahas agama kalian? Ya, yuk. Silakan ya, saya undang yang muslim lagi. Silakan, ayo naik. Ada Cahyaning. Ya, selamat malam Cahyaning. Selamat malam.
Kurang keras suaranya, Cahyaning. Ya, silakan nyalakan kamera, Cahyaning. Ya, Cahyaning, apakah Anda ini seorang muslimah? Iya. Suaramu kurang keras, kurang jelas. Iya, Islam. Oke, Islam. Muslim. Oke, pernah lihat di kubah masjid ada bulan sabitnya? Pernah. Oke. Pernah lihat misalnya di logo-logo ya, dimanapun kalau lagi bulan puasa, ada lombang masjidnya, ada bulan sabitnya, ada ketupatnya. Nah, bulan sabit itu menjadi lambang agama Islam. Setuju? Setuju. Setuju. Nah, kenapa lambang agama Islam itu bulan sabit? Silakan. Kalau bulan sabit itu melambangkan yaitu tanduk kerbau atau tanduk sapi atau yang disebut dengan hurufnya alif, yaitu yang artinya Allah. Tanduk. Terus bintang itu yang bayangin sekarang, tadi karya seni, satu bilang Turki Utsmani, sekarang tanduk kerbau. Nah, memang sangat jelas agama Islam. Makanya ada surat, dan makanya ada surat Al-Baqarah. Sedangkan bintang itu melambangkan bintang timur yang akan tiba di akhir zaman. Berarti bulan sabit itu lambang dari tanduk sapi. Iya. Karena kepala sapi itu alif itu sama dengan artinya Allah. Oke, sebentar, coba nih saya naikkan muslim yang lain sebentar. Surat Al-Baqarah. Sebentar, saya naikkan muslim yang lain dulu. Sebentar, kita kasih naik ada Bang Zul. Oke, Bang Zul. Kita harus konfirmasi nih teman. Soalnya makin dipelajari makin bingung kita tuh. Oke, Bang Zul. Selamat malam Bang Zul. Halo Bang Zul. Oke, baik ya, sinyalnya dia tidak nyambung-nyambung Bang Zul, jadi kita turunkan dulu. Sebentar ya, sebentar. Kita kasih naik muslim yang lain dulu supaya kita bisa saling mengkonfirmasi ya. Kita kasih naik ada Zidan Hafidz. Oke. Zidan Hafidz. Selamat malam Bang Zidan. Halo Zidan Hafidz. Halo abangku. Ya, muslim Bang. Saya mau Bang Zidan tanya, muslim. Bang. Alhamdulillah saya muslim, Ya, Bang. silakan Bang, nyalakan kamera. Saya mau konfirmasi dulu Bang. Ini sesama muslim ini apakah mereka sepakat nih? Silakan Bang, kamera dinyalakan. Sudah saya kirimkan undangan Bang Edis permintaan bisa untuk buka kamera. kacamatanya nggak? Apa Bang? Bang Edis bisa buka kacamatanya Iya, silakan. Kamera Anda nyalakan dulu. Nyalakan kamera. Tapi buka dulu Bang Edisnya. Oke, baik. Saya taruh kamu di laut ya. Ke laut kamu karena kamu sudah malu jadi orang Islam. Sebentar, kita kasih naik Boleh nggak tanya sama Bang Edis? Sebentar. Saya tanya dulu sama yang muslim dulu. Ini soalnya bingung ini saya. Satu bilang karya seni, satu bilang Bukan bintang, itu bintang bulan sabit. Satu bilang Bukan bintang Utsmani. timur. Bintang timur itu. Bintang timur. Sebentar. Kita tampilkan dulu satu muslim yang lain ya. Kita konfrontir dulu. Oke, Bustomi Ahmad. Kita kasih naik Bustomi Ahmad ya. Ini saking jelasnya agama Islam. Oke, Bustomi Ahmad. Muslim ya Bang ya? Bang Bustomi. Bustomi. Selamat malam Bang Edis. Salam. Ya, Bustomi bisa duduk dulu dengan tenang. Duduk. Iya, ini saya lagi cari posisi. Ya, Bustomi sudah menyimak dari tadi. Belum. Saya baru menyimak. Nah, ini Gimana, Cahyaning ini dia muslimah. Dia bilang lambang bulan sabit dalam agama Islam itu adalah tanduk kerbau. Nah, betul. Gimana? Yang dipertanyakan apanya? Bustomi, suaramu tidak terdengar. Yang dipertanyakan apanya, Bang? Lambang agama Islam itu kan bulan sabit. Nah, kata ini, Cahyaning ini, bulan sabit itu adalah tanduk kerbau. Sapi betina itu.
Betul. Belum tahu saya itu, Bang. Dia belum tahu dia. Yang tahu saya. Oke, Bu Tommy, karena kamu nggak tahu apa-apa di bawah saja. Ya, aduh. Nanya sama orang yang tahu lah. Oke, silakan. Coba buat pernyataan dulu. Buat pernyataan dulu. Cahyaning, saya Muslim. Coba syahadat dulu, biar sah dulu. Anda Muslim kan? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah benar lambang bulan sabit itu menunjukkan tanduk kerbau? Ya. Kan kayak tanduk kerbau itu. Tanduk kerbau. Tanduk sapi betina, makanya ada. Oke, kenapa kok tanduk kerbau lambang agama Islam? Ya, karena bintang timur itu akan muncul dari timurnya dunia, yaitu di Timur Tengah atau Sumatera Tengah. Bintang timur. Atau Sumatera Tengah. Ya, karena di dalam global. Oke, terima kasih Cak Yaning ya. Nanti kita makin pusing nanti kita. Oke, selamat malam. Teman-teman, lihat kan? Sangat kuat fondasi agama Islam itu. Sangat kuat. Saking kuatnya, setiap orang Islam ditanya tentang lambang agamanya, beda-beda jawabannya. Tuh. Satu bilang itu katanya karya seni. Satu bilang itu katanya kekuasaan Turki Utsmani. Satu bilang katanya kepala kerbau. Capek sendiri saya, teman. Coba tanya orang Kristen. Wahai orang Kristen, kenapa itu lambangmu itu salib, cross, itu kenapa? Setiap orang Kristen jawab pasti dengan sama. Karena pada waktu itu ada peristiwa besar tentang penyaliban Yesus. Ada peristiwa sejarah. Iya, makanya orang Kristen tahu kenapa lambangnya itu adalah salib. Nah, orang Islam kenapa lambangnya bulan sabit? Ya, beda-beda jawabannya. Ayo, silakan. Saya undang kembali. Silakan yang Muslim, ajukan permintaan naik. Ayo kita ngobrol, ya. Tolong Anda jelaskan kenapa kalian bingung lambang kalian itu bulan sabit. Ya. Kita kasih naik ada Rahman. Sebentar, Rahman Bejo. Oke. Rahman Bejo saya naikkan dulu. Mana ini Rahman Bejo tadi? Sebentar, Rahman Bejo. Oke, Rahman Bejo. Itulah tadi videonya, saudara. Keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal. Di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-tanda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani. Biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara.
Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.